Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Retur Channel, referensi dan tutorial channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang verifikasi ijazah ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita digegerkan dari media tentang kepalsuan ijazah pejabat tinggi negara. Nah, untuk itu, di luar dari berita-berita tersebut, tujuan utama dari informasi tentang verifikasi ijazah ini ada beberapa yang akan menjadi keuntungan dan mengapa harus verifikasi ijazah seperti itu. Oke, lanjut saja. Yang pertama, apa manfaatnya? Yaitu untuk menentukan universitas terpercaya sehingga kamu memiliki masa depan yang bagus di dalam dunia kerja. Ya, ini benar ya teman-teman. Jadi, untuk adik-adik kita yang belum kuliah atau yang mau melanjutkan kuliah, itu sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah nama universitasnya itu terdaftar menjadi universitas yang ada di Indonesia atau universitas yang abal-abal yang nanti tutup di tengah jalan, jadi sangat merugikan. Dan itu juga sudah banyak terjadi ya teman-teman, terutama universitas-universitas yang swasta seperti itu. Kalau yang negeri nggak usah diragukan lagi. Tapi kalau masalahnya ini terjadi ketika sekolah teman-teman di SMA biasanya kan banyak tuh orang-orang yang dari kampus menawarkan kuliah di sini, dan itu semua kan rata-rata kan swasta yang untuk menawarkan seperti itu. Nah, maka dari itu sebelum teman-teman melanjutkan untuk kuliah di kampus tersebut, teman-teman harus mengeceknya terlebih dahulu apakah kampus tersebut sudah terdaftar atau belum, kan seperti itu ternyata teman-teman. Karena takutnya nanti ketika teman-teman melakukan atau melamar kerja, nah ketahuan ternyata ijazah teman-teman tidak terdaftar, walaupun teman-teman benar kuliah cuman di kampus yang abal-abal umpamanya seperti itu. Tapi ini juga tidak menjadi jaminan. Bisa jadi kampus itu memang belum mendaftarkan, cuman lagi. Apakah mungkin kampus untuk merekrut tidak memiliki daftarnya atau tidak mendaftarkannya ke pemerintah? Kan itu mustahil juga. Nah, maka dari itu ini menjadi pertimbangan juga buat adik-adik kita ya. Jadi sebaiknya sebelum menentukan perguruan tinggi mana yang diambil, apabila ada penawaran, teman-teman lihat dulu ya apakah terdaftar atau tidak perguruan tersebut, dicek ijazah tersebut. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua ini yang pertama tadi manfaatnya apa kan gitu. Yang pertama untuk menentukan universitas terpercaya. Nah, yang kedua untuk keperluan HRD-nya sendiri, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengharapkan dengan lulusan universitas ternama, dan pelamarnya juga pasti banyak lah ya. Dan disitu otomatis akan mencantumkan ijazah. Nah, untuk mengecek ijazahnya ini asli atau palsu, HRD juga bisa mengeceknya dari cara berikut ini. Seperti itu teman-teman. Terkadang memang tindak kejahatan itu bukan dari pihak perusahaan aja, tapi masyarakat kecil juga banyak melakukan tindakan kejahatan seperti memalsukan ijazah seperti itu, karena majunya teknologi dan kemudahan dalam membuatnya. Nah, karena mudah membuatnya, ya udah dibuat aja gitu. Mungkin calon karyawan ini tidak berpikir bahwa data-data tersebut bisa dicek secara online dan mudah seperti itu. Itu manfaat yang untuk HRD-nya seperti itu. Yang ini untuk pencari kerja yang nomor 3. Nah, ini kelanjutan yang tadi ada. Kalau yang tadi itu dari pihak HRD-nya, ini dari pihak karyawannya. Nah, sebelum mencari kerja, pastikan ijazah kamu sudah terdaftar di situs cek ijazah sebagai bukti kalau kamu memang lulusan universitas tersebut. Tapi kalau memang belum ada setelah kamu lulus, nah sebaiknya kamu lapor ke pihak kampusnya untuk mendaftarkan nama Anda di verifikasi ijazah tersebut. Karena memang itu hak kamu ya, hak Anda seperti itu sebagai mahasiswa. Kemudian linknya di mana? Nah, linknya adalah ini, ijazah.kemendikbud.go.id. Ingat ya, websitenya seperti ini. Kenapa Go.id? Dan ini resmi ya, artinya itu government atau instansi pemerintahan. Website tidak boleh menggunakan Go.id kecuali website-website pemerintahan seperti itu.
Kalau memang ada tulisannya website pemerintahindonesia.com, nah itu dipastikan palsu karena untuk pemerintahan itu wajib ekstensinya GoID, government. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Nah, ini tadi websitenya adalah ijazah.kemendikbud.go.id. Nah, perlu diketahui juga sivil ini sistem verifikasi ijazah secara elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah jelas ya, ini sudah resmi. Kemudian teman-teman perlu pastikan juga dan dibaca bahwa verifikasi ini, pendataan ini secara resmi dilakukan pada tahun 2002 atau 2003. Jadi untuk lulusan-lulusan di bawah 2002 yang dari kampus itu kemungkinan besar belum ada atau tidak ada seperti itu. Jadi 2002 ke atas itu sudah dipastikan harus keluar gitu ya. Wajib ini hukumnya teman-teman. Ijazah teman-teman wajib muncul nama teman-teman di sini. Nah, yang pertama bagaimana? Nah, ini perguruan tingginya. Ketik nama perguruan tingginya seperti itu. Itu tadi yang pertama tadi yang saya jelaskan bagaimana cara ngecek perguruan tinggi itu terdaftar atau enggak ya di sini. Karena adik-adik yang baru SMA yang mau kuliah, apabila ada selebaran kertas yang menawarkan kampus ini, kampus yang kampus ini, cek dulu di sini ya. Dicek umpamanya Universitas Indonesia umpamanya. Universitas. Nah, itu kan banyak tuh. Internasional banyak. Insya Allah di sini lengkap ya teman-teman ya. Insya Allah lengkap lah di sini. Kan gitu. Universitas swasta umpamanya Swadaya Gunung Jati, Gunung ada lah pokoknya. Intinya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus memastikan kampusnya itu terdaftar di sini. Caranya itu aja, nggak perlu diklik. Teman-teman cukup masukkan kata kuncinya saja dan nanti otomatis muncul. Kemudian setelah perguruan tinggi, teman-teman masukkan nomor ijazah. Nah, ini juga di setiap ijazah itu pasti ada nomornya. Kalau nggak di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah atau kanan bawah, itu teman-teman lihat tulisannya ya nomor ijazah. Beda dengan nomor seri, beda dengan nomor NIM atau nomor induk mahasiswa, itu berbeda ya. Memang tulisannya nomor ijazah dalam bahasa Indonesianya. Kemudian masukkan angka pengamanannya. Pengamanannya cuma pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, 12 tambah 4 berapa, itu sebagai pengamanan aja kalau Anda bukan robot. Kemudian diklik verifikasi. Nah, setelah itu nanti secara otomatis nama teman-teman muncul di sini seperti itu dan langsung muncul seperti itu. Jadi tidak harus menunggu lama. Kemungkinan besar untuk para HRD yang ini memverifikasi lulusan perguruan tinggi, universitas, bisa menggunakan website ini untuk keaslian ijazahnya. Dan kalau ijazahnya palsu ya otomatis kenapa karyawan itu harus diterima seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat ya informasi ini dan bisa berguna untuk lebih banyak orang lain. Itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share untuk mendapatkan informasi yang penting pada episode lainnya. Terima kasih.